Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hunafiddin asyadakumullah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan suatu ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk dengan beberapa sahabatnya, lalu beliau bersabda, "La yadkhulu ahadakumul jannata bi'amalihi." Kalian itu tidak masuk surga dengan amal kalian. Seorang sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Mereka heran tuh. Bagaimana orang kok tidak masuk surga dengan amalnya? Lalu bagaimana dengan Nabi sendiri? Beliau menjawab, "Wala ana, saya juga tidak. Saya tidak masuk surga dengan amal saya. Illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu fadla." Kecuali jika Allah menaungiku dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Ya. Dari hadis ini, para ulama memberikan penjelasan pertama, agar kita itu jangan terlalu dengan amal-amal yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu amal itu akan diterima Allah. Sebagaimana sudah mafhum bahwa amal itu akan diterima Allah, pertama dengan syarat ikhlas karena Allah, yang kedua adalah karena mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah bahwa hadis ini menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh sebenarnya dengan amal-amal para hambanya. Allah nggak butuh dengan amal-amal para hamba itu. Tapi hamba-hambanya lah yang butuh dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis Imam Abu Daud, bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, ini hadis kursi ya, seandainya seluruh manusia dari awalnya dan akhirnya dan juga seluruh jin itu menyembah Allah, semuanya menyembah Allah, itu tidak menambah sedikit pun kemuliaan pada kerajaan Allah. Karena Allah sudah sangat mulia. Dan seandainya seluruh manusia dari awal dan akhirnya, dari awal sampai akhir, beserta seluruh jinnya, syaitannya, itu tidak menyembah Allah, itu juga tidak akan mengurangi daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maha agungnya Allah. Allah nggak butuh kepada hamba-hambanya, kepada amal-amal dari hamba. Hamba-hamba itulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah mereka. Dikisahkan dalam sebuah kisah yang sangat masyhur di kalangan Bani Israel dahulu. Ada seorang ahli ibadah yang dia mengasihkan dirinya ke sebuah pulau selama 60 tahun hanya untuk memfokuskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lepas dari ikatan-ikatan dunia, lepas dari keluarga dan semuanya. Singkat cerita, dia meninggal dunia, kemudian di akhirat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dia, kepada ahli ibadah ini, "Kira-kira bagaimana nasibmu sekarang?" Dengan percaya dirinya dia mengatakan, "Aku yakin aku masuk surga karena aku beribadah kepadamu ya Allah 60 tahun di pulau itu." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak, kamu malah masuk neraka. Saya nggak butuh dengan semua amal-amal kamu itu." Pucatlah wajah ahli ibadah ini, tertunduk, malu, gelisah, takut. Ya. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, ya ampunilah dosaku. Apa salahku?" Ya. Maka Allah berfirman, "Aku tidak butuh kepada amal-amalmu, wahai hambaku. Kamu masuk surga itu dengan rahmatku, dengan kasih sayangku."
Lalu hamba itu berkata, "Kalau begitu ya Allah, rahmatilah aku, sayangilah aku." Maka Allah berfirman, "Ya, kamu sekarang masuklah ke dalam surga dengan rahmatku." Subhanallah, Allah yang maha kaya, yang maha agung, yang maha indah, yang maha sempurna, tidak butuh dengan hamba-hambanya yang hina umum. Kemudian selanjutnya, hadis ini juga menjelaskan tentang begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu hebatnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, ya. Sehingga orang yang beramal banyak pun belum tentu dia masuk ke dalam surga. Bahkan bisa jadi orang yang datang kepada Allah di hari kiamat dengan dosa yang membumbung tinggi ke langit, ya, begitu banyaknya, dia bisa masuk surga dengan kasih sayang Allah. Bukankah kita sering pernah mendengar kisah pembunuh 100 orang itu, dan ternyata Allah mengampuni dosa-dosanya, ya kan? Bukankah kita pernah mendengar kisah seorang pezina di zaman Bani Israel yang kehausan di padang pasir melihat sebuah sumur, lalu ia ambil air dari sumur itu dengan sepatunya, tapi ketika dia mau minum, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan, lalu ia berikan air minum itu kepada anjing itu, dan dia mati kehausan. Allah juga mengampuni dosa-dosanya karena rasa sayang dia, kasihan dia kepada anjing itu. Dan Allah pun merahmatinya, menyayanginya. Maka ada sebuah doa yang Nabi SAW ajarkan. Hadis ini ada dalam riwayat Abu Daud. Nabi mengajarkan kita untuk berharap, meminta kepada rahmat Allah. Dia ajarkan kita dengan doa, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata aini, wa aslih li sya'ni kullihi, la ilaha illa anta. Ya. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmulah yang aku harapkan. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Maka janganlah engkau biarkan aku mengurus urusan aku sendiri, ya. Walaupun hanya sekejap mata. Artinya kita minta Allah Subhanahu wa taala itu hadir, ya, membantu, turun tangan dalam mengatasi masalah-masalah hidup kita. Bukankah kita ini hanya hamba yang lemah, yang tidak punya kekuatan apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah itu hadir, membantu menyelesaikan urusan kita, ya. Menyelesaikan urusan keluarga kita, ikut dalam urusan ma'isyah, penghidupan kita, ikut dalam urusan kesehatan kita, menjaga kita. Jadi Nabi mengajarkan tadi doa, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, fala takilni ila nafsi tarfata aini. Janganlah engkau biarkan aku mengurus urusan diriku ini sendiri. Wa aslih li sya'ni kullihi, dan perbaikilah seluruh urusanku. Ya, kita minta Allah memperbaiki atau menyelesaikan urusan-urusan kita. La ilaha illa anta. Tiada ilah yang berhak selain engkau. Di sini doa ini ditutup dengan pernyataan tauhid hambanya, ya, dalam mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan pemirsa sekalian. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.